Jadi tidak keliru jika beberapa waktu yang lalu seorang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini memuji Gibran. Ganjar mengatakan ia adalah role model kepala daerah. Keren Gibran, ada Malioboro versi Solo, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Gibran Raka Buming Raka, wali kota Solo ini memang tampil beda. Kehadiran pemimpin daerah model seperti Gibran ini memang sangat dibutuhkan Indonesia. Anak-anak muda yang memiliki pemikiran revolusioner. Secara pribadi, saya mengapresiasi gebrakannya untuk kota Solo. Terutama di tengah pandemi yang meruntuhkan sendi-sendi ekonomi dari segala sisi, impaknya kemana-mana. Tapi sayangnya banyak pemimpin daerah yang cara kepemimpinannya linier begitu saja, cenderung monoton dan stagnan. Ada bahkan saya menyaksikan dan merasakan sendiri seorang kepala daerah di sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang dalam 5 tahun kepemimpinannya nyaris sama sekali tidak banyak berbuat. Bahkan kadang saya sampai heran, mereka ini jadi kepala daerah tujuannya untuk apa? Hanya gaya-gayaan saja atau bagaimana? Padahal dengan menjadi kepala daerah, kesempatan untuk berbuat banyak jadi lebih terbuka lebar untuk warganya dan meninggalkan legasi yang tak bakal dilupakan orang. Nah, inilah yang saya maksudkan para pemimpin yang linier, monoton dan stagnan. Mungkin tujuan mereka hanya ambisi pribadi atau keluarga, pernah menjadi bupati, wali kota dan lain sebagainya. Seolah mengeluarkan biaya hingga puluhan miliar saat kampanye itu iseng-iseng saja. Dan saya rasa banyak sekali kepala daerah model begini di Indonesia. Nah, kembali ke Gibran Raka Buming Raka, putra sulung Presiden Jokowi ini. Idenya membuat Malioboro versi Solo terbilang keren. Solo dan Jogja itu memiliki tipikal kota yang nyaris sama, termasuk corak budayanya. Memang sudah saatnya Solo juga menjadi salah satu kota tujuan wisata seperti halnya Yogyakarta. Apalagi jarak antara kedua kota ini relatif tidak jauh, sekitar 1,5 jam melewati ruas jalan utama Jogja-Solo via Candi Prambanan, Klaten, Kartosuro, lalu Solo. Sehingga dua kota ini dapat bersinergi. Soal kuliner, kota Solo salah satu tempat destinasi kuliner yang beragam, warnanya yang paling terkenal di Galabo. Sedang untuk budaya tak perlu ditanyakan lagi. Sedang destinasi wisatanya ada puluhan tempat. Misal keraton yang masih berdiri megah, lalu Balai Kambang, Taman Sriwedari, Pura Mangkunegaran, Kampung Batik Kauman, Museum Batik Danarhati, Taman Juruk, dan lain sebagainya. Ide membuat Malioboro versi kota Solo rasanya perlu diapresiasi. Sedang untuk jalan yang digunakan sepanjang jalan Gatot Subroto hingga Ngarsopuro. Wali kota Solo ini mengatakan nantinya kawasan tersebut akan lebih fokus bagi wisata pejalan kaki, sehingga penataan untuk pedestrian akan diperlebar dan ditinggikan. Selain itu, untuk membuatnya lebih menarik akan ada tempat-tempat berjualan produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dan pertunjukan seni. Sementara itu, pada destinasi wisata lain, PT Kereta Api Indonesia Persero sudah menyatakan kesanggupannya mengembangkan potensi kereta api yang beroperasi di kota Solo dan sekitarnya, termasuk KA Batara Kresna rute Solo Wonogiri. Kehadiran kereta uap ini tentu menjadi salah satu pembeda, seolah kita bakal diajak menikmati suasana masa lampau. Destinasi wisata berbasis kereta api, kereta uap Jaladara yang bakal dihidupkan kembali. Sedang pemandangan sepanjang Solo Wonogiri itu terbilang indah, pengunjung bakal disuguhi hamparan sawah atau perbukitan. Gibran Raka Buming Raka ini menjadi salah satu kepala daerah yang dapat ditiru oleh kepala daerah lainnya. Meskipun yang bersangkutan juga berstatus anak presiden, tapi bukan berarti aji mumpung semata. Tapi benar-benar ditunjukkan kepada warganya jika yang bersangkutan memang pantas dipilih dan dipercaya menerima amanah. Anak presiden tapi mau merangkak dari bawah sebagai kepala daerah, ini tentu sangat bagus untuk modalnya ke depan jika ingin mencoba ke kolam yang lebih besar. Saya jadi teringat cerita yang terkenal, konon banyak anak pejabat menteri di Jepang yang menjadi pelayan sebuah restoran. Jangan seperti anak presiden dari Cikeas itu, maunya langsung tampil di panggung besar dengan segala aneka gemerlap yang disuguhkan, tapi minim pengalaman. Jadi tidak keliru jika beberapa waktu yang lalu seorang Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah ini memuji Gibran. Ganjar mengatakan ia adalah role model kepala daerah. Ayo ke Solo, the spirit of Java. Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Demokrat mau main narasi menuduh KPK dan Jokowi, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman memiliki pandangan tersendiri terkait polemik status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Sebelumnya Jokowi sudah berikan rekomendasi.
Beni justru menilai pernyataan Jokowi tentang nasib 75 pegawai KPK itu sekedar lip service alias pepesan kosong. Kini rakyat curiga, baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada pada satu kaki dalam upaya pelemahan KPK. Itu saja. Kita menunggu langkah Presiden dan langkah Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan itu tidak benar. Saya berharap dugaan itu tidak benar, kata Beni. Ini penggiringan opini yang menyesatkan dan sangat tidak bertanggung jawab, bahkan sangat keterlaluan dan tidak etis. Dengan liciknya menuding KPK dan Presiden dan malah menuntut keduanya membuktikan bahwa mereka salah. Pakai nama rakyat pula biar pernyataannya aman. Ini parah banget. Ibarat saya berkata ada dugaan dan kecurigaan Anda mendorong seorang nenek tua jatuh ke selokan. Lalu saya minta Anda membuktikan bahwa itu tidak benar. Waras nggak? Menurutnya lagi, jika Jokowi serius ingin memberantas korupsi dan menjaga serta memperkuat KPK, seharusnya menerbitkan peraturan Presiden pengganti undang-undang dan Perpu. Perpu itu diperlukan untuk mengubah pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar yuridis Ketua KPK memecat pegawai. Untuk diketahui, pemimpin KPK mengklaim pemecatan 51 pegawai itu sesuai UU KPK dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karenanya sangat wajar apabila Jokowi terkesan dicuekin, sebab tugas pemimpin KPK adalah menjalankan undang-undang bukan perintah Presiden. Ini juga sangat ngawur. Mereka ini tidak mungkin tidak tahu ciri khas dan keistimewaan dari KPK. Tapi mungkin karena mau memperkeruh situasi jadinya pura-pura lugu dan sok suci. KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Presiden atau DPR. Tidak percaya? Mari kita simak pernyataan Abraham Samad tahun 2018 lalu. Waktu itu pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto meminta agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. KPK saat itu menolak. Abraham Samad menyebut sikap KPK sudah tepat. Menurut dia, jika KPK memenuhi permintaan dari lembaga negara yang lain akan dapat memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dia mengatakan KPK adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana. Sudah paham artinya? Apapun yang terjadi di KPK sebenarnya bukan tanggung jawab Presiden. Bahkan kalau mau dibilang, Presiden sudah intervensi secara halus saat memberikan pendapatnya mengenai polemik 75 pegawai KPK. Kalau Demokrat dengan entengnya mengatakan pemerintah bisa mengeluarkan Perpu, artinya Presiden sudah ikut campur dalam skala yang sangat besar, dan ini tidak bisa dibenarkan. Jadi apa alasan logis dibalik permintaan Jokowi terbitkan Perpu? Apakah ini sekedar nyinyiran basi atau ada upaya untuk menyeret Jokowi lebih jauh ke dalam pusaran polemik ini? Kenapa harus meminta Jokowi melakukan intervensi lebih jauh? Menurut saya, ini hanyalah celah baru untuk menggoreng isu ini lalu mengkambing hitamkan pemerintah. Sebenarnya ini sudah jelas, pernyataan Presiden adalah sekedar pendapat atau himbauan, bukan instruksi yang mutlak harus dilaksanakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jadi ini semacam ada upaya untuk membenturkan agar masalah ini semakin runyam dan tidak selesai. Mereka tidak bisa diberi angin sedikit saja, pasti akan terus menekan. Sudah syukur 24 sisanya diberi kesempatan kedua untuk dibina. Coba deh tes CPNS, apakah gagal diberi kesempatan lain seperti mereka? Gagal ya gagal, tidak lolos, game over. Hanya karena tekanan lantas jadi panjang begini. Seandainya ada ketegasan, peduli amat apa kata orang, asalkan sesuai aturan, gas saja. Jadi bagaimana menurut Anda?